Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Kenapa ada penjual kopi di pinggir jalan yang menjual kopi dengan harga Rp5.000 ya? Dan kenapa kopi yang kita minum di mall, contohnya kopi Starbucks atau kopi Janji Jiwa atau kopi Lain Hati yang harganya eh, yang Starbucks 60.000, yang kopi Lain Hati atau Janji Jiwa 18.000. Kenapa harganya bisa beda padahal itu sama-sama kopi? Kita akan bahas struktur pasar ketiga, yaitu struktur pasar persaingan monopolistik, dan kita akan cari tahu jawabannya kenapa harga kopi bisa berbeda-beda. Jadi kita review dulu. Sebelumnya kita sudah membahas dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ya, di mana di pasar persaingan sempurna ada banyak sekali penjual dan banyak sekali pembeli, sehingga satu penjual dan satu pembeli itu merepresentasikan persentase yang sangat kecil dibandingkan keseluruhan totalnya. Ya, akibatnya ketika banyak penjual dan banyak pembeli, siapapun bebas masuk keluar pasar atau free entry and free exit. Ya, di dalam pasar persaingan sempurna juga, barang yang dijual adalah barang yang homogen, artinya ada di situ perfect substitution. Ketika kita tidak tidak membeli di pasar di penjual yang satu, kita akan menemukannya di penjual yang lainnya. Maka itu disebut sebagai perfect substitution. Di dalam pasar persaingan sempurna juga, penjual dan pembeli hanya dapat mengambil harga keseimbangan di pasar atau kita sebut sebagai price taker. Ya, satu penjual atau satu pembeli tidak bisa mengubah atau mempengaruhi harga pasar secara keseluruhan. Nah, kebalikannya di ekstrim yang sebelah sana, yaitu pasar monopoli, ya, terdiri dari satu penjual dan seluruh pasar pembeli. Artinya, di sini saya menggunakan bahasa seluruh pasar membeli kepadanya. Ya, hanya satu-satunya penjual. Contohnya di sini adalah perusahaan listrik PLN, ya, seluruh Indonesia membeli kepada satu perusahaan tersebut, ya. Itu adalah perusahaan PLN. Ya. Nah, dalam pasar monopoli ada yang disebut sebagai barrier to entry. Artinya, tidak setiap orang mampu ya masuk untuk menjadi pesaing di pasar monopoli. Ya, karena adanya hambatan. Hambatan itu bisa berupa regulasi, ya, bisa berupa teknologi yang sudah terlalu tinggi, ya, dan bisa berupa level efisiensi atau biaya produksi yang sudah sangat efisien sekali, sehingga pemain baru tidak dapat mengungguli atau melawan para pemain lama, yaitu monopoli. Ya. Di dalam pasar monopoli juga jenis barangnya itu no substitution, artinya tidak ada penggantinya. Contohnya listrik. Kalau misalkan kita nggak beli ke PLN, kita harus beli kemana? Ya, tidak ada substitusinya. Mungkin bisa bilang ada contohnya energi terbarukan atau yang lainnya, tetapi itu tidak jamak atau tidak umum. Di Indonesia masih belum merata. Sehingga kita dapat menyatakan bahwa PLN adalah salah satu bentuk dari pasar monopoli. Yang berikutnya adalah price maker. Kemarin kita sudah bahas di mana perusahaan monopoli dapat setting harga, meningkatkan harga sampai menyentuh kurva demand. Ya, karena apa? Karena seluruh pembeli itu adalah satu pasar itu membeli kepada satu penjual. Nah, jadi dia dapat menaikkan harga. Nah, kita akan bahas jenis pasar ketiga yang bernama pasar persaingan monopolistik. Jadi pasar persaingan monopolistik ini adalah jenis pasar ketiga yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pasar persaingan monopolistik ini memiliki sifat-sifat campuran antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ya, pasar persaingan monopolistik ini mirip dengan pasar persaingan sempurna, ya, dalam hal adalah memiliki banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga dia dapat free entry dan free exit. Ya, siapapun boleh untuk menjual di pasar persaingan monopolistik. Tetapi pasar persaingan monopolistik ini memiliki ciri seperti pasar monopoli dalam hal price maker. Dia dapat meningkatkan harga. Karena ada apa? Karena ada satu hal yang kita sebut sebagai diferensiasi atau pembeda. Ya, ketika perusahaan ini memiliki pembeda, maka dia
dapat meningkatkan harga. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Jadi di sini saya ulangin, pasar persaingan monopolistik memiliki ciri-ciri yang sama seperti pasar persaingan sempurna dan memiliki ciri yang mirip dengan pasar monopoli dari sisi price maker karena adanya diferensiasi. Ya, contohnya di sini adalah apa yang kita kenakan ya. Contoh di sini baju gitu ya. Nah, baju yang kita kenakan di sini memiliki perbedaan ya yang tidak apa ya, yang tidak ada di merek lain. Contohnya misalkan baju yang saya kenakan adalah baju alisan misalkan begitu. Nah, baju kemeja alisan memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan baju dari merek misalkan Adam, misalkan seperti itu ya. Jadi masing-masing memiliki yang namanya diferensiasi tadi sehingga dapat memiliki harganya masing-masing. Nah, di sini struktur atau apa namanya demand dari pasar persaingan monopolistik itu mirip seperti pasar monopoli ya, sama-sama memiliki demand berslop negatif tadi ya. Di sini saya ulangi lagi, keuntungan maksimum itu akan dicapai ketika MR berpotongan dengan MC ya, atau pada titik ini ya, sehingga seharusnya kalau misalkan kita ikut di pasar persaingan sempurna, harga adalah sama dengan 8. Ya, sama dengan 8 ya. Tetapi karena ini adalah strukturnya mirip seperti pasar monopoli ya, maka seorang penjual di pasar persaingan monopolistik mampu meningkatkan harga hingga menyentuh kurva demand, yaitu pada titik 18 atau pada harga 18 ya. Yang tadinya harganya 8, karena dia memiliki diferensiasi tadi, maka mampu untuk meningkatkan harga sampai 18 ya, atau naik 10 tingkat harganya. Maka di sini dapat kita sebut profitnya adalah 18 dikurang 15 ya. 15 ini apa? Ini adalah menyentuh kurva ATC ya, average total cost, sehingga profitnya adalah 8 atau 1.800. Nah, diferensiasi ini teman-teman nanti kita akan bahas studi kasusnya adalah di kopi janji jiwa ya, nanti di akhir. Nah, tetapi dalam jangka panjang, seorang penjual di pasar persaingan monopolistik mengalami apa yang disebut sebagai pergeseran demand. Kenapa? Karena tadi adanya sifat free entry and free exit ya, siapapun boleh menjual barang yang sama, siapapun boleh memproduksi baju, siapapun boleh memproduksi kopi, siapapun boleh menjual kopi, siapapun boleh menjual apa contohnya misalkan handphone dan lain sebagainya ya. Nah, ketika adanya unsur free entry and free exit, maka mengundang pesaing untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Contohnya ya tadi pasar sepatu ya, atau pasar baju ya. Siapapun boleh menjual pasar baju. Nah, akibatnya ketika tadinya hanya ada sedikit yang menjual baju ya, atau baju contohnya misalkan baju itu punya keunggulan slim fit misalkan begitu. Tadinya hanya ada satu perusahaan alisan saja yang contohnya yang memiliki keunggulan slim fit. Nah, tetapi karena adanya pesaing lain yang memproduksi baju yang sama dengan keunggulan slim fit juga, akhirnya yang membeli kepada produk perusahaan alisan itu menjadi turun begitu. Itu namanya adalah pergeseran kurva demand ke kiri. Ya, tadinya kurva demand itu berada di atas average total cost ya, sorry, ini di atas ya. Tapi dalam jangka panjang dia akan bergeser turun ke bawah dan bersinggungan di dalam dengan long run average cost. Nah, artinya apa? Artinya dalam jangka panjang keseimbangan akan turun ya. Harga akan turun dari tadinya 18 menjadi 17 dan kuantitasnya menjadi 5 seperti itu. Nah, ini disebut sebagai keuntungan normal dalam jangka panjang dalam pasar persaingan monopolistik. Nah, lantas apa yang membedakan dengan pasar persaingan sempurna ya? Dengan pasar monopolistik berbeda dari pasar persaingan sempurna dalam hal yang disebut sebagai excess capacity. Ya, excess capacity adalah apa yang disebut sebagai sumber daya yang tidak terpakai seluruhnya, ya, sehingga jumlah yang diproduksi menjadi lebih sedikit dan harga yang ditawarkan menjadi lebih mahal. Dalam
keseimbangan pasar persaingan sempurna ya, ketika kita menggunakan seluruh kapasitas yang ada, keseimbangan kuantitas ada pada tingkat 800 ya dengan harga yang lebih rendah yaitu 16 ya dolar. Tetapi karena di dalam pasar persaingan monopolistik itu seluruh sumber daya tidak digunakan, ya sengaja memang untuk apa? Untuk dapat meningkatkan harga, maka keseimbangan ada pada titik 500 dengan harga 17 yaitu sedikit lebih tinggi. Nah, ini kita bahas analisis kita ya. Contohnya adalah kopi janji jiwa. Kopi janji jiwa ini adalah salah satu bentuk nyata dari pasar persaingan monopolistik ya, di mana kopi janji jiwa ini memiliki varian yang berbeda dari segi produk, lokasi, kenyamanan, dan harga dibandingkan dengan kopi lainnya. Oke, harga adalah dampak dari diferensiasi tadi ya. Contoh, misalkan ketika kita bandingkan dengan kopi yang ada di pinggir jalan yang seharga 5.000 begitu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak ada variasinya, tidak ada diferensiasinya, mungkin harga segelas kopi hanya sebatas Rp5.000. Tetapi kenapa kopi janji jiwa ya atau kopi yang lainnya, kopi lain hati dapat menjual di harga 18.000 karena adanya perbedaan ini, karena adanya diferensiasi tadi ya. Yaitu contoh misalkan kopinya lebih asli ya, atau ketika di sana kita dapat free wifi ya, atau dengan adanya kenyamanan ya, atau desain interior atau dan yang lain sebagainya. Sehingga dengan adanya diferensiasi tersebut dia mampu meningkatkan harga kopi yang dia jual ya. Tetapi kalau misalkan kita lihat, jangan lupa kopi janji jiwa ini punya pesaing yang lainnya gitu ya. Yang apabila dia tidak melakukan inovasi, apabila dia tidak melakukan diferensiasi secara terus-menerus, itu akan mudah ditiru oleh kopi-kopi yang lainnya. Apa yang terjadi kalau misalkan dia tidak melakukan inovasi? Coba kita lihat, misalkan kopi janji jiwa, kopi gula aren. Ya, kalau misalkan kopi janji jiwa tidak melakukan inovasi, misalkan membuat kopi jenis yang lainnya, tentu kopi gula aren akan mudah dibuat oleh para pesaing yang lainnya. Bahkan kopi di pinggir jalan nanti mungkin ya bisa juga menjual kopi gula aren seperti kopi janji jiwa. Apa yang terjadi? Ketika dalam jangka panjang itu terjadi, maka pembeli kopi gula aren di toko kopi janji jiwa akan turun. Ya, demand akan bergerak ke bawah. Ya, kenapa? Karena sudah ada barang yang sama yang dijual oleh kopi pinggir jalan ya dengan harga yang lebih murah gitu. Maka di sini inovasi menjadi kunci bagi penjual di pasar persaingan monopolistik agar apa? Agar harganya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pasar atau produk serupa yang dijual di pinggir jalan. Maka kuncinya di sini adalah kita harus terus melakukan inovasi. Jika tidak ingin perang harga, ya, jika tidak ingin harga kita jatuh, ya, maka ketika teman-teman semuanya nanti punya bisnis, ya, silakan melakukan inovasi yang apa, yang menjadi leading, ya, atau pemimpin di sektornya, ya, sehingga nanti orang lain akan ikut. Dan ketika orang lain ikut, kita sudah punya inovasi yang lebih baru lagi, ya. Dan sudah banyak contoh-contoh perusahaan yang terus melakukan inovasi, yang memberikan inovasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik ya dengan harga yang lebih tinggi ya. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi teman-teman pasti bisa menganalisis sendiri di dunia nyata. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya adalah pasar persaingan monopolistik itu memiliki ciri yang mirip dari dengan pasar persaingan sempurna dari sisi banyaknya penjual dan banyaknya pembeli, sehingga apa namanya free entry dan free exit ya. Dari sisi jenis barang ya, jangan lupa pasar persaingan monopolistik juga memiliki substitusinya ya. Contohnya tadi kalau kita tidak beli di kopi janji jiwa, kita bisa beli kopi di pinggir jalan atau kopi Starbucks dan yang lain sebagainya. Ya, tetapi pasar persaingan monopolistik itu juga memiliki ciri dari pasar monopoli yang memiliki struktur demand yang sama, yaitu berslop negatif ya, dan punya kemampuan untuk meningkatkan harga karena adanya diferensiasi ya yang berupa inovasi. Oke, stay tune. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.